Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang uji analisis varian atau ANOVA satu arah dengan cara manual. Di sini ada pun anggota kami yaitu Alif Syah Hafiz, Maulivia Nur, Arnandi Muklas, dan Prayoga Yulistiadi. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu uji ANOVA. Uji ANOVA itu adalah uji variansi. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok. Biasanya sih 2 kelompok atau lebih. Nah, jenis data yang digunakan itu harus berskala interval ataupun rasio. Oke, di sini ada contoh tabel ringkasan yang di dalamnya digunakan untuk uji ANOVA ini. Yang pertama itu ada sumber varian, ada kelompok dalam dan total. Kedua, ada derajat kebebasan atau DB dengan DBK, yaitu derajat kebebasan kelompok. Rumusnya adalah K-1. K adalah banyaknya kelompok. Selanjutnya DBD yaitu derajat kebebasan dalam dengan rumus N-K. N adalah banyaknya seluruh anggota kelompok. Dan ada DBT yaitu derajat kebebasan total dengan rumus N-1. Ketiga ada jumlah kuadrat atau yang disingkat JK. Terus ada JKK yaitu jumlah kuadrat kelompok atau kolom. Rumusnya adalah sigma atau jumlah dari sigma XK yang dikuadratkan dibagi NK. Selanjutnya ada XK. XK itu adalah jumlah banyaknya data kelompok dan NK adalah banyaknya objek pada kelompok K. Selanjutnya ada JKD. JKD itu adalah jumlah kuadrat dalam. Rumusnya adalah JKT dikurang JKK, yang artinya jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok atau kolom. Dan JKT yaitu jumlah kuadrat total. Rumusnya adalah sigma XD kuadrat dikurangi jumlah sigma XT yang dikuadratkan dibagi N. Lalu ada mean, kuadrat atau rata-rata kuadrat atau yang disingkat MK. Selanjutnya ada MKK. MKK yaitu mean kuadrat kelompok atau kolom. Rumusnya jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat kebebasan kelompok. Selanjutnya ada MKD, yaitu mean kuadrat dalam. Jumlah kuadrat dalam dibagi derajat kebebasan dalam. Selanjutnya ada MKT. MKT yaitu mean kuadrat total. Rumusnya MKK ditambah MKD. Dan terakhir mencari nilai F dengan rumus mean kuadrat kelompok dibagi mean kuadrat dalam. Next. Nah, kita langsung masuk nih ke contoh soal. Di sini kita akan menguji bagaimana pengaruh metode pembelajaran diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan terhadap hasil belajar statistika mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar statistika antara mahasiswa yang diberi metode pembelajaran diskusi, ceramah, demonstrasi, maupun penugasan dengan alfanya 5%. Nah, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara keempat metode tersebut. Nah, di sini sudah ada nih tabelnya atau data yang telah dikumpulkan. Ada 10 mahasiswa yang kita data. Itu sudah mengikuti 4 macam metode, yaitu diskusi dengan MIU 1, ceramah MIU 2, demonstrasi MIU 3, penugasan MIU 4. Dan di situ sudah ada nilai-nilai mahasiswa yang mengikuti metode-metode tersebut. Nah, sekarang ada hipotesisnya nih. H0 jika MIU 1 sama dengan MIU 2, sama dengan MIU 3, sama dengan MIU 4, maka tidak terdapat perbedaan antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Nah, jika H0 ada salah satu tanda tidak sama dengan,
maka di dalamnya terdapat perbedaan hasil belajar antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Nah, di sini sudah kita buat penjabarannya. Nah, di situ ada 10 mahasiswa. Mu 1 kita lambangkan dengan X1, Mu 2 kita lambangkan dengan X2, Mu 3 kita lambangkan dengan X3, Mu 4 kita lambangkan dengan X4. Nah, ini sudah ada nilai-nilai dari mahasiswa tersebut. Lalu, masing-masing dari Mu 1, Mu 2, Mu 3, dan Mu 4 itu kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita jabarkan lagi, yaitu ada sigma X. Sigma X ini adalah jumlah dari Mu 1, Mu 2, Mu 3, maupun Mu 4. Nah, Mu 1 jumlahnya adalah 448. Mu 2 jumlahnya adalah 392, Mu 3 jumlahnya adalah 401, dan Mu 4 jumlahnya adalah 449, dan jumlah Mu total adalah 1690. Lalu ada sigma Mu kuadrat atau sigma X kuadrat. Dari sigma Mu 1 kuadrat atau X1 kuadrat itu ada 20.152. Mu 2 kuadrat itu ada 15.448. Mu 3 kuadrat ada 16.221, dan Mu 4 ada 20.175. Dan XT kuadrat itu ada 71.996. Lalu di situ ada X bar. X bar ini adalah rata-rata dari masing-masing Mu. Mu 1 rata-ratanya adalah 44,8. Mu 2 rata-ratanya adalah 39,2. Mu 3 rata-ratanya 40,1, dan Mu 4 rata-ratanya adalah 44,9. Dan rata-rata dari Mu total itu ada 169. Selanjutnya, kita akan membahas untuk analisis jumlah kuadrat dan derajat kebebasan dari sumber varian. Pertama, ada jumlah kuadrat total. Dirumuskan dengan jumlah kuadrat total sama dengan jumlah total data kuadrat dikurangi dengan jumlah total data dikuadratkan dibagi total jumlah data kelompok. Untuk derajat kebebasan, yaitu dengan jumlah data kelompok dikurangi 1. Maka, untuk jumlah kuadrat total, yaitu 71.996 dikurangi dengan 1.690 kuadrat dibagi dengan 40, maka hasil dari jumlah kuadrat total adalah 593,5. Dan derajat kebebasan total yang diperoleh yaitu 39. Lalu, kita akan menjumlahkan kuadrat dalam dengan rumus sama dengan jumlah dari jumlah data kelompok dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kelompok dikurangi dengan jumlah total data dikuadratkan dibagi dengan total jumlah data kelompok. Untuk mencari derajat kebebasan kelompok, yaitu jumlah kelompok dikurangi 1. Maka, untuk jumlah kuadrat kolom yang diperoleh adalah 448 kuadrat per 10 ditambah 392 kuadrat per 10 ditambah 401 kuadrat per 10 ditambah 449 kuadrat per 10. Kemudian dikurangi dengan 1690 kuadrat per 40 dengan hasil 274,5. Kemudian untuk derajat kebebasan kolom yaitu senilai 3. Kemudian bagaimana mencari jumlah kuadrat dalam? Untuk jumlah kuadrat dalam yaitu cukup mencari selisih antara jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat kolom. Lalu untuk mencari derajat kebebasan dalam yaitu mencari selisih total jumlah data kelompok dengan banyaknya kelompok. Maka untuk jumlah kuadrat dalam 593,5 dikurangi dengan 274,5, maka hasil jumlah kuadrat dalam ialah 295. Dan derajat kebebasan dalam yang diperoleh adalah 36. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata kuadrat. Pertama, kita akan mencari rata-rata kuadrat kolom.
yaitu hasil bagi dari jumlah kuadrat kolom dengan derajat kebebasan kolom. Yang diketahui, jumlah kuadrat kolom sebesar 274,5 dibagi dengan derajat kebebasan kolom nilai 3. Maka hasil dari rata-rata kuadrat kolom sebesar 91,5. Kemudian mencari rata-rata kuadrat dalam, yaitu hasil bagi dari jumlah kuadrat dalam dibagi dengan derajat kebebasan dalam. Maka diketahui jumlah kuadrat dalam sebesar 295 dibagi dengan derajat kebebasan dalam sebesar 36. Maka hasil dari rata-rata kuadrat dalam senilai 8,19. Lalu kita mencari rata-rata kuadrat total, yaitu dengan menjumlahkan kedua rata-rata kuadrat di atas seperti pada gambar berikut. Maka hasil dari rata-rata kuadrat total yang diperoleh sebesar 99,69. Lalu, bagaimana untuk mencari nilai F? Untuk mencari nilai F, kita dapat membagikan rata-rata kuadrat kolom dengan rata-rata kuadrat dalam. Maka, 91,5 dibagi dengan 8,19, maka hasil nilai F sebesar 11,17. Cara penggunaan lampiran untuk menemukan nilai F pada tabel. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu nilai derajat kebebasan kolom dan dalam. Maka diketahui derajat kebebasan kolom senilai 3 dan derajat kebebasan dalam senilai 30. Dari sinilah nilai F tabel dirumuskan dengan gambar berikut. Yang berarti nilai F tabel berada pada kolom ketiga dan baris ke-36 dengan derajat kepercayaan 0,05 atau 5%. Maka nilai F pada tabel tersebut senilai 2,86. Berikut daerah penolakan H0 yang diterima. Maka kesimpulannya, karena F hitung sama dengan 11,17 berada di daerah penolakan H0, maka H1 diterima dengan demikian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil belajar siswa antara metode diskusi, ceramah, demonstrasi, dan juga penugasan. Bagaimana? Seru bukan untuk materi uji analisis varians ANOVA dengan satu arah dengan cara manual? Pastinya ini bisa membantu kalian untuk belajar ujian ANOVA ini. Sekian penjelasan mengenai uji analisis varians ANOVA dengan satu arah menggunakan cara manual dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Love you. Love you guys. Bye.